Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Dr. Suherman, SHLLM, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Saudara Raffi Fadilah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, Saudara Raffi Azami, Ketua Komisi Pemilihan Raya Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2023, Saudara Raihan Ainal Irham Warga Dalem, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2023, Saudari Elizabeth Devi Permatasari, dan tentunya para hadirin yang kami banggakan. Selamat datang di acara Sosialisasi Pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2023. Kamis, 12 Oktober 2023 bersama saya, Rasya Radela yang akan memandu acara pada hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti tadi kan udah kuliah, terus pas pulang kena macet di jalan, terpapar polusi Jakarta, pastinya udah lemah, letih, lesu ya. Tapi tetap kita harus semangat nih, karena hari ini akan ada sosialisasi Pemira Fakultas Hukum 2023. Adapun sosialisasi Pemira kali ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam Pemira Fakultas Hukum 2023 yang berperan penting sebagai wadah menyalurkan informasi mengenai waktu dan teknis dalam pelaksanaan Pemira Fakultas Hukum 2023. Sebelum memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Hadirin dimohon.
Hadirin dipersilakan duduk seperti sedia kala. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama memasuki rangkaian sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Raya, Saudara Raihan Ainal. Kepada Bang Ainal, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang saya hormati. Di sini ada jajaran perwakilan Ormawa Fakultas Hukum dari BEM dan juga Senat beserta teman-teman panitia baik itu dari KPR ataupun Bawasra dan juga teman sipil keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum yang saya banggakan. Saya dengan terhormat yang mengemban posisi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Raya Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tahun ini, di mana acara ini merupakan langkah penting sebagai rangkaian kegiatan pertama dalam perjalanan demokrasi kita di lingkup Fakultas Hukum. Demokrasi itu sendiri merupakan fondasi dari masyarakat yang kuat dan berkembang, dan kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Pemilihan raya yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menentukan calon ketua dan wakil ketua BEM beserta anggota Senat juga merupakan sangat krusial dalam menentukan masa depan Fakultas Hukum kita, di mana kita di sini akan memilih para pemimpin yang akan mewakili kita. Di sini kita akan memilih pemimpin yang menjaga nilai-nilai Fakultas Hukum itu sendiri, dan kita di sini pemimpin-pemimpin itu akan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dalam rangkaian kegiatan pertama pada hari ini, yakni sosialisasi, kita di sini memiliki kesempatan untuk memahami proses pemilihan, hak dan tanggung jawab pemilih, serta untuk berdiskusi tentang isu-isu kunci yang akan mempengaruhi pilihan kita. Kemudian di sini dalam proses ini, mari kita semua menjaga sikap terbuka terhadap berbagai pandangan, mendengarkan dengan seksama, dan berdiskusi dengan hormat. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan pemilihan Fakultas Hukum tahun ini, dari Komisi Pemilihan Raya menjalankan tagline beraksi untuk demokrasi. Nah, untuk terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, baik itu dari KPR dan juga Bawasra yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini dan kegiatan-kegiatan lain ke depannya, beserta kepada semua peserta yang hadir di sosialisasi malam hari ini. Saya juga ingin memberi ajakan kepada KBMFA, mari kita semua berperan aktif dalam proses pemilihan umum ini, karena setiap suara dan juga partisipasi kita memiliki dampak besar pada masa depan Fakultas Hukum kita. Terakhir, saya juga ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga etika dan integritas dalam seluruh proses pemilihan yang kita jalani, mulai dari rangkaian sosialisasi pertama ini. Karena kita merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keadilan dan hukum. Oleh karena itu, mari kita terus memegang teguh prinsip-prinsip ini dalam setiap tahap pemilihan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya berharap acara ini dapat menjadi langkah awal yang baik menuju pemilihan hukum yang adil. Mari kita bersama-sama menjadikan Fakultas Hukum kita tempat yang lebih baik, dan mari kita menjunjung tinggi semangat demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ainal atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemira, Saudari Elizabeth Devi Permatasari. Kepada Kak Eli, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, di sini ada jajaran dari BEM dan juga Senat, beserta dengan KPR dan juga jajarannya, dan juga teman-teman KPMFA yang saya banggakan. Sosialisasi Pemira merupakan salah satu langkah awal dari terselenggaranya pemilihan raya di Fakultas Hukum, dan juga sebagai langkah awal dari dilakukannya pengawasan oleh Bawasra. Dimana nanti oleh Bawaslu sendiri akan juga dipaparkan terkait dengan sistem-sistem dari bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Jadi besar harapan kami bahwa teman-teman KPM FH ini melalui sosialisasi ini dapat memahami secara baik dan benar terkait dengan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat pemilihan raya nanti. Dan juga di sini dan juga di sini kami dari Bawaslu mengajak teman-teman untuk menggunakan hak suaranya sebaik-baiknya, dan juga memilih berdasarkan dengan integritas, dan juga memilih pasangan calon nantinya bisa
membawa Eva menuju yang lebih baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Eli atas sambutannya. Baik teman-teman, itulah tadi rangkaian sambutan hangat yang disampaikan oleh Ketua KPR dan juga Bawasra Pemira Fakultas Hukum 2023. Nah, selanjutnya nih akan ada tata tertib yang harus ditaati dan juga dipatuhi oleh teman-teman nih. Boleh kepada panitia untuk di-share screen terlebih dahulu tata tertibnya. Baik, berikut adalah tata tertib yang harus ditaati dan juga dipatuhi oleh teman-teman. Di antaranya yang pertama, semua peserta diharapkan untuk masuk ke Zoom meeting tepat pada waktunya. Yang kedua, semua peserta diharap menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama pelaksanaan sosialisasi berlangsung. Yang ketiga, pada saat waktu yang ditentukan untuk sesi tanya jawab, peserta diminta untuk menunggu giliran dan menggunakan fitur raise hand saat ingin berbicara atau mengajukan pertanyaan. Yang keempat, semua peserta diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi dan menjaga etika perilaku selama penyelenggaraan acara berlangsung. Dan yang terakhir, semua peserta dilarang membuat kegaduhan dan melontarkan kalimat-kalimat yang berpotensi memicu provokasi selama acara sosialisasi berlangsung. Demikianlah tata tertib dari sosialisasi Pemira Fakultas Hukum 2023 yang wajib dijalankan oleh teman-teman semua. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut apa aja sih yang akan dilakukan selama Pemira ini berlangsung, langsung aja nih kita simak pemaparan yang dilakukan, langsung aja nih kita menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Divisi Hukum. Baik, kepada teman-teman Divisi Hukum, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terus, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Jadi untuk keputusan pertama kami dari Divisi Hukum, sebelumnya perkenalkan saya Bari Ketikia dari Angkatan 21, di sini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum untuk Pemira pada tahun 2003 ini. Dan sekarang langsung saja kita akan membacakan keputusan pertama dari Divisi Hukum KPR. Langsung ke bagian timeline aja, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk pasal pertamanya teman-teman itu tentang tahapan pemilih. Jadi di sini timeline-nya itu bisa langsung ke pasal 2-nya. Oke, jadi untuk urutan pertama kita ada pemutakhiran data pemilih dan juga penyusunan daftar pemilih. Ini udah kita laksanain 9 Oktober lalu online. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, sosialisasi Pemira Eva yang kita laksanakan pada malam ini di Zoom. Selanjutnya kita akan menyelenggarakan pendaftaran dan juga pengumpulan berkas calon ketua dan wakil ketua BEM FH UPN-PJ serta calon anggota SEMA FH UPN-PJ yang kita akan laksanakan mulai pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai pada 22 Oktober 2023 secara online. Dan kemudian kita akan memverifikasi dan juga menseleksi berkas calon ketua dan juga wakil ketua BEM FH UPN-PJ serta calon anggota SEMA FH UPN-PJ yang akan kita laksanakan pada tanggal 26 Oktober secara online. Kemudian yang kelima ada sidang hasil verifikasi dan juga seleksi berkas calon ketua dan wakil ketua BEM FH UPN Veteran Jakarta serta calon anggota SEMA FH UPN-PJ yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 27 Oktober 2023 dan selanjutnya kita akan
menetapkan dan juga mengundi nomor urut pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FAU PNPJ serta calon anggota SEMA FAU PNPJ. Kita akan laksanakan di ruang sidang Fakultas Hukum pada tanggal 30 Oktober 2023. Dan yang nomor 7, kita akan mendata tim ses peserta pemira itu sendiri pada tanggal 31 Oktober dan kita 31 Oktober sampai dengan 1 November, teman-teman. Itu dilaksanakan secara online. Kemudian yang ke-8 ada masa kampanye pemira yang kita laksanakan secara hybrid pada tanggal 3 November sampai dengan 19 November. Dan kemudian kita akan melaksanakan debat pemira yang pertama antara pasangan calon ketua BEM dan juga wakil ketuanya, dan juga orasi terbuka yang pertama bagi calon anggota SEMA FAU PNPJ. Kita akan laksanakan di ruang sidang juga pada tanggal 6 November 2023. Selanjutnya kita akan melaksanakan debat pemira yang kedua antara pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FAU PNPJ dan juga orasi terbuka yang kedua bagi calon anggota SEMA FAU PNPJ yang akan kita laksanakan 10 hari setelah debat pemira yang pertama, yaitu 16 November 2023, dan akan kita laksanakan di ruang sidang Fakultas Hukum. Dan kemudian kita akan melaksanakan masa tenang yang kita adakan secara hybrid, yaitu di tanggal 20 November sampai dengan 21 November 2023. Kemudian kita akan melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan 20 November 2023, dan karena ini 1 hari, jadi kita melaksanakannya di Selasar Gedung Fakultas Hukum. Kemudian kita akan melaksanakan penetapan hasil calon ketua dan wakil ketua BEM FAU PNPJ serta calon anggota SEMA FAU PNPJ yang kita laksanakan 1 hari penuh pada tanggal 22 November juga 2023 di ruang sidang Fakultas Hukum. Kemudian esok harinya kita akan melaksanakan penyelesaian hasil sengketa calon ketua dan wakil ketua BEM FAU PNPJ serta calon anggota SEMA FAU PNPJ pada tanggal 23 November sampai dengan 25 November 2023 secara online. Dan terakhir kita akan melaksanakan sidang penetapan hasil pemira FAU PNPJ yang kita akan laksanakan melalui Zoom pada tanggal 27 November 2023. Kemudian untuk pasal 3-nya sendiri kami mengatur terkait apabila ada ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan yang pertama ini dan berkaitan dengan tahapan dan jadwal atau timeline pemira sendiri, maka kita akan mengatur lebih lanjut ke depannya. Nah, kemudian untuk pasal 4 kita akan memperlakukan dan menggunakan peraturan ini, keputusan ini, sejak tanggal ditetapkan. Sekian dari Divisi Hukum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Barik dan juga teman-teman dari Divisi Hukum. Oke, dicatat nih ya teman-teman tanggal-tanggal yang tadi disebutkan. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk menggunakan hak suara kalian. Oke. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan tentang apa aja sih job desk yang dikerjakan oleh masing-masing divisi dari Pemira Fakultas Hukum 2023. Baik, kepada Bang Ainal selaku Ketua KPR, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin masuk lagi terkait di sini saya akan menjelaskan terkait sosialisasi pemira Fakultas Hukum PEN Veteran Jakarta tahun ini itu sendiri. Di sini kurang lebih hanya akan menjelaskan secara garis besar terkait apa itu pemira dan juga susunan kepanitiaan dan lain-lain untuk pelaksanaan kegiatan tahun ini. Nah, jadi pemira itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan KBM FH nomor 4 tahun 2021 tentang pemilihan raya mahasiswa. Yang dimaksud pemilihan raya itu sendiri adalah sarana kedaulatan mahasiswa untuk memilih ketua dan wakil ketua BEM FH serta anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum yang diselenggarakan secara dengan mengedepankan yang asas demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan setiap satu tahun sekali. Next. Nah, oke. Untuk KPR ini sendiri, Komisi Pemilihan Raya merupakan komisi yang bersifat sementara, independen, dan mandiri dengan keanggotaan berasal dari mahasiswi Fakultas Hukum PEN Veteran Jakarta yang terpilih melalui mekanisme open recruitment yang bertugas untuk menyelenggarakan rangkaian acara pemira. Next.
Oke, nah untuk struktur kepanitiaan kita sendiri itu terdiri dari ketua, yang dimana di bawahnya ada sekretaris dan bendahara. Kemudian untuk divisi-divisinya itu sendiri dapat divisi hukum, divisi pelaksanaan, divisi pendataan dan perhitungan suara, dan divisi humas dan publikasi, serta divisi desain dan media kreatif. Next. Oke, ini untuk sudut panitianya sendiri. Ketua KPR itu gue sendiri, Ryan Ainal. Kemudian sekretaris ada Sheryl Mikaela. Dan bendaharanya ada Anissa Lisana. Selanjutnya, oke, divisi yang pertama itu ada divisi hukum. Mereka itu bertanggung jawab dalam merancang ataupun menyempurnakan produk hukum berbentuk keputusan tertulis yang meregulasi terkait aturan teknis penyelenggaraan pemilihan raya. Produk hukum tersebut nantinya mereka sosialisasikan kepada seluruh peserta pemira, tim sukses, dan KBMFA. Nah, untuk jajarannya sendiri terdapat Barik Raditya dari Angkatan 2021 sebagai ketua, kemudian anggota terdapat Andika Fausta Rizky, Naya Radihati, dan Musdalifah Azahra. Selanjutnya, oke, divisi yang kedua kita ada divisi pelaksanaan. Ini kurang lebih seperti divisi acara yang bertugas mengkonsepkan dan mempersiapkan seluruh hal yang diperlukan terkait rangkaian kegiatan pemilihan raya, serta memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana pada hari pelaksanaannya. Jajaran itu sendiri ada Amanda Feby Sabrina sebagai ketua dan beranggotakan Indira Yakti, Korunisa Salsabila, Yola Farika, Muhammad Farel Radityo, dan Audrey Aska. Oke, divisi yang ketiga kita ada pendataan dan perhitungan suara. Ini bertanggung jawab atas segala keperluan pendataan seperti sistem mekanisme pendaftaran dan verifikasi calon serta penetapan pemilih. Nah, divisi ini juga bertugas melaksanakan perhitungan suara hasil pemungutan itu sendiri. Jajarannya ada Zahra Atira dari Angkatan 20 sebagai ketua, dan anggotanya Michael Franciscus, Amanda Fitrah, Rifa Nasya, Arina Rahmania, dan Zahra Auliana. Oke, untuk divisi humas, Oke, nah mereka ini akan bertindak sebagai narahubung antara panitia penyelenggara dengan peserta pemilihan raya, tim suksesnya, dan juga KBMFA. Nah, divisi ini juga mendokumentasikan serta mempublikasikan rangkaian kegiatan yang sedang berlangsung ataupun yang akan datang. Ketua divisinya sendiri ada Grace Marcella dari Angkatan 20 sebagai ketua, dan stafnya ada Angelica Anastasia dan Lucia Abriel. Terakhir, ada divisi desain dan media kreatif. Ini itu bertugas mendesain segala konten digital yang diperlukan dalam bentuk materi visual untuk keperluan publikasi melalui media sosial yang dengan Mumtaz Hanafi yang Angkatan 2020 sebagai ketua dan beranggotakan Indriani Rida dan Novia Rahmadani. Selanjutnya, oke. Nah, ini kita balik sendiri ke tahapan pemira yang tadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Barik selaku Kepala Divisi Hukum sebelumnya di Keputusan Nomor 1 di KPR. Ini ada penjelasan terkait beberapa tahapan-tahapannya. Yang pertama itu pendaftaran berkas dan pendataan peserta pemira EVA. Nah, yakni proses pendaftaran dan pendataan peserta pemira EVA yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Raya sebagai syarat untuk memenuhi pendaftaran calon ketua dan wakil ketua BMFA serta anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Ini itu akan dibuka pada hari Senin besok di tanggal 16 dan akan dibuka kurang lebih selama 1 minggu. Kemudian setelah pendaftaran berkas tersebut untuk calon-calon peserta pemira, ada sidang verifikasi berkas yang dilaksanakan oleh internal KPR. Yang akan dilaksanakan nantinya dalam tanggal, kalau nggak salah tanggal 25 deh. Nah, proses sidang yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Raya di depan calon peserta pemira EVA untuk menentukan berkas-berkas peserta yang telah memenuhi syarat untuk menuju tahapan selanjutnya. Nah, ini akan dilaksanakan secara online untuk sidang verifikasi berkas. Selanjutnya, ada pengumuman calon dan pengundian nomor urut. Nah, ini akan dilaksanakan secara offline beberapa hari setelah sidang berkas itu sendiri, dan calon-calon peserta pemira EVA akan diumumkan kepada KBM EVA, diberikan nomor urut dan dengan cara pengundian yang akan dilaksanakan secara offline. Nah, kemudian ada jelajah angkatan nih, yang konsepnya itu akan digabung dengan debat pemira pertama dalam seri ini, yakni jelajah angkatan merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh calon ketua dan wakil ketua BMFA secara terpisah untuk melakukan paparan atau sosialisasi atas visi misinya serta menyerap aspirasi dari mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Seperti itu. Next. Oke. Kemudian, tadi untuk sekedar klarifikasi lagi, jadi debat pemira itu akan dilaksanakan secara 2 kali, 2 seri. Yang pertama itu dirangkap dengan jelajah angkatan, jadi mereka akan memaparkan terkait grand design dan juga visi misi.
serta di akhir dari masing-masing calon pasangan itu bisa mengkritisi ataupun mengajukan pertanyaan kepada grand design yang dibawa oleh lawan calon pasangannya. Kemudian debat pemilihan yang kedua itu akan dilaksanakan seperti tahun lalu, itu dengan panelis-panelis dari tim dosen. Kemudian ini penjelasan terkait masa kampanye, yakni masa di mana para calon ketua dan wakil ketua BEM-FA serta anggota Senat Mahasiswa diberikan waktu untuk melakukan branding serta mencari dukungan kepada KBM-FA, yang aturan itu diatur dalam pasal 30 dan 31 Peraturan KBM-FA nomor 4 tahun 2021 tentang Pemira. Nah, ini untuk debat itu sendiri akan dilaksanakan selama masa kampanye, itu pada tanggal yang pertama tanggal 6, yang kedua tanggal 16, dan dalam debat tersebut pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM-FA UPN Veteran Jakarta akan memaparkan visi dan misi serta menguji kualitas calon-calon tersebut di depan keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, untuk debat itu sendiri akan dilaksanakan secara 2 kali dan dilaksanakan secara offline di ruang sidang Fakultas Hukum. Next. Oke, kemudian setelah itu ada penetapan hasil Pemira FA. Nah, setelah pemungutan itu akan ada penetapan hasil, yakni pemaparan dari hasil perhitungan suara yang telah dilakukan dan menetapkan calon-calon yang telah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM-FA serta anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Ini akan dilaksanakan setelah pemungutan di hari yang sama, kemungkinan pada malam hari. Konsepnya itu masih kurang lebih akan sama seperti tahun lalu penghitungannya. Kemudian terakhir, apabila ada hal yang ingin disengketakan, itu terdapat masa pengajuan keberatan atas hasil Pemira FA kepada Dewan Yudisial Pemira FA. Next. Oke, kemudian masa tenang ini merupakan masa di mana para calon ketua dan wakil BEM FA serta anggota Senat memasuki masa istirahat dalam kampanye selama 2 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, para calon ini dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, secara offline maupun online, dan apabila terjadi pelanggaran maka akan ditindak oleh Badan Pengawas Pemira. Kemudian ini pemungutan dan perhitungan suara tadi sebenarnya ini dilaksanakan sebelum penetapan hasil, yakni di mana masa KBM-FA dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih calon-calon peserta Pemira. Next. Oke, kurang lebih itu untuk sosialisasi terkait gambar kegiatan Pemira tahun ini oleh KPR. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ainal selaku Ketua KPR yang telah memaparkan job desk divisi, timeline, dan juga teknis pelaksanaan secara jelas dan sangat komprehensif ya. Oke, next akan ada pemaparan tentang Pemira Fakultas Hukum 2023 yang akan disampaikan oleh Ketua Bawasra, yaitu Kak Eli. Kepada Kak Eli, dipersilakan. PPT boleh di-share dulu. Boleh next slide. Bawasra sendiri merupakan badan yang bersifat sementara, independen dan juga mandiri, dengan keanggotaan yang berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum atau terpilih melalui open recruitment yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan rangkaian acara pilihan raya. The next slide. Ini ada profil dari Bawasra, di mana susunan Bawasra itu yang pertama ada ketua, yaitu gue sendiri, Alessandra Devi, terus selanjutnya sekretaris, yaitu Akila Syafiq dari angkatan 2022. Terus ada divisi hukum dengan ketuanya ada Rizky Andila di angkatan 2020, dan stafnya ada Nada Prima, Masyaruna Mukti, dan juga Ilham Andira. Selanjutnya ada divisi penyelesaian sengketa dengan ketuanya ada Fahidah Fatmawati di angkatan 2020, dengan stafnya ada Putri Sarah dan juga Edward. Selanjutnya ada divisi pengawasan
dengan ketuanya ada Safira Wijaya dari angkatan 2020, dengan stafnya ada Natasha Iris, Antonius Rian, Miranda Claudia, dan juga Alma. Selanjutnya ada Divisi Media dan Publikasi dengan ketuanya adalah Dendora Permata Dewi Larasati dari angkatan 2020. Dengan stafnya ada Aulia Putri dan juga Aurel Medina. Dan yang terakhir ada Divisi Hubungan Masyarakat dengan ketuanya ada Ayu Sari Chandani Tias dari angkatan 2020, dan stafnya ada Rosella Amalia. Selanjutnya akan dipaparkan terkait dengan larangan-larangan kampanye oleh Kadif Hukum. Boleh Rizky? Oke, baik. Sebelumnya thank you udah di share screen, dibantu share screen. Oke, lanjut terkait dengan kampanye. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa peraturan mengenai kampanye itu tertuang dalam pasal 10 ayat 2 sampai 5 peraturan Bawasra nomor 1 tahun 2023. Ini mohon dicatat ya, teman-teman. Ayat 2-nya, kampanye pemira yang dilakukan oleh peserta pemira dan juga tim ses peserta pemira wajib diawasi oleh Bawasra. Kemudian yang ketiga, kampanye pemira dapat dilakukan oleh peserta pemira dengan jumlah tim sukses sekurang-kurangnya. Yang pertama, 10 anggota tim sukses bagi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM, dan 3 anggota tim sukses bagi calon anggota SEMA. Pasal 4, peserta pemira wajib mengajukan permohonan untuk melaksanakan kampanye dengan mengisi formulir atau Google Form yang disediakan disediakan oleh Bawasra minimal 1 kali 24 jam sebelum melaksanakan kampanye. Dan yang kelima, peserta pemira melaporkan dengan melalui Instagram resmi pemira atau narahubung Bawasra. Nah, ini mohon dicatat teman-teman, untuk anggota tim sukses itu sekurang-kurangnya sudah dijelaskan dalam peraturan Bawasra nomor 1 tahun 2023. Jadi kurang lebih sama dengan tahun lalu, dan kalau teman-teman nanti sudah mengisi Google Form, diharapkan untuk memberikan informasi kepada Bawasra melalui Instagram resmi ataupun narahubung Bawasra. Next slide. Baik. Pasal 30 Peraturan Bawasra nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pengawasan pemilihan raya. Ayat 1, tim sukses peserta pemira yang sah adalah yang terdata dan telah disahkan oleh Bawasra. 2, tim sukses peserta pemira dilarang berasal dari organisasi mahasiswa, baik di lingkup fakultas hukum maupun universitas, tidak sedang mengikuti kontestasi pemilihan raya mahasiswa lainnya dalam tingkat fakultas maupun universitas, serta tidak sedang dalam menjalankan kegiatan kepanitiaan secara dalam tingkat fakultas maupun universitas. Next. Yang ketiga, tim sukses dari UKM lanjutannya ini tadi ya. Tim sukses dari UKM tingkat universitas harus membuat surat cuti. Yang keempat, tim sukses tidak boleh dari kalangan panitia tingkat fakultas maupun universitas. Yang kelima, jumlah tim sukses setiap peserta pemira dapat berkurang apabila anggota tim sukses tersebut mengundurkan diri, diberhentikan oleh peserta pemira, atau dicabut keanggotaannya oleh Bawasra. Yang keenam, status keanggotaan tim sukses yang dicabut oleh Bawasra sebagaimana disebut pada ayat 5 dilakukan jika tim sukses tidak memenuhi persyaratan atau melanggar peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, apabila terdapat anggota tim sukses yang mengundurkan diri, harus menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Bawasra melalui peserta pemira. Next. Baik, yang kedelapan, apabila terdapat anggota tim sukses yang diberhentikan, maka peserta pemira tersebut harus menyerahkan surat pemberitahuan secara resmi kepada Bawasra. 9. Apabila terdapat anggota tim sukses yang kehilangan status keanggotaannya, maka anggota tim sukses tersebut wajib mengembalikan atau menghapus segala atribut dan identitas tim sukses. Yang ke-10, setelah ditetapkan oleh Bawasra, jumlah tim sukses tidak dapat ditambahkan. Yang ke-11, pergantian anggota tim sukses dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengalami sakit berat, meninggal, atau sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa atau mahasiswa aktif Fakultas Hukum PN Veteran Jakarta, dan apabila terdapat anggota tim sukses yang digantikan, maka peserta wajib mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran anggota tim sukses pengganti.
Baik, setelah mengetahui mengenai kampanye dan juga tim sukses, untuk selanjutnya kita beralih kepada pelanggaran pemira. Yang pertama adalah pelanggaran pemira bagi peserta pemira dan juga tim ses pemira. Ini tertuang dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023. Peserta pemira dan tim ses dilarang, yang pertama, ini mohon dicatat teman-teman, tidak hadir tepat waktu pada setiap rangkaian tahapan penyelenggaraan pemira tanpa izin dan persetujuan yang jelas kepada KPR. Yang kedua, tidak menghadiri rangkaian sosialisasi. Yang ketiga, tidak menghadiri kampanye debat tanpa melakukan perizinan dengan menyertakan bukti konkret kepada KPR. Nah, ini mohon digarisbawahi. Yang keempat, melanggar ketentuan tentang atribut kampanye. Yang kelima, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon. Next. Yang keenam, membawa dan atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemira yang bersangkutan. Yang ketujuh, melakukan orasi atau kampanye di luar ketentuan dan tempat yang telah ditentukan oleh kebijakan KPR. Yang kedelapan, mengganggu ketertiban umum di luar fakultas hukum atau di luar, maksudnya di dalam maupun di luar lingkungan fakultas hukum Open Veteran Jakarta. Yang kesembilan, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Next. 10, menghina dengan melandaskan suku, agama, ras, dan golongan tertentu terhadap pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM maupun calon anggota Senat mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta serta tim ses dari masing-masing calon. Ke-11, memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu dalam menyelenggarakan rangkaian tahapan pemilihan raya mahasiswa 2023, mediasi, dan atau sidang sengketa proses. 12, membuat laporan pelanggaran yang tidak benar atau palsu. 13, menyebarkan berita atau informasi hoax terkait pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FH UPN Veteran Jakarta dan atau calon anggota SEMA FH UPN Veteran Jakarta. Next. 14, menghasut dan mengadu domba terhadap sekelompok mahasiswa dan atau pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM maupun calon anggota SEMA FH UPN Veteran Jakarta serta tim ses dari masing-masing calon. 15, melakukan kampanye di masa tenang. 16, akumulasi dana kampanye melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. 17, telat melaporkan laporan dana kampanye. Next. 18, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota mahasiswa, dan atau pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM serta calon anggota SEMA Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang lain serta tim ses masing-masing calon. Dan yang terakhir, 19, menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemira dan atau mahasiswi aktif Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya kita bicara tentang sanksi. Sanksi tidak hanya diberikan kepada tim sukses, melainkan juga kepada peserta pemira. Sanksi ini tertuang dalam pasal 6 ayat 1 jungto pasal 11 Peraturan Bawasra nomor 2 tahun 2023 yang berisi tentang poin-poin pelanggaran, yaitu yang pertama, nomor 1 sampai 8 memiliki poin pelanggaran 15 dikategorikan sebagai sanksi ringan. Kemudian nomor 9 sampai 10 memiliki poin pelanggaran 40 dikategorikan sebagai sanksi sedang. Nomor 12 sampai 17 memiliki poin pelanggaran 80 yang dikategorikan sebagai sanksi berat. Kemudian nomor 18 dan 19 memiliki poin pelanggaran 100 yang dikategorikan sebagai sanksi sangat berat. Kemudian tindak lanjut dari adanya poin pelanggaran yang tadi diatur dalam pasal 7 Peraturan Bawasra nomor 2 tahun 2023 yang berisikan mengenai sanksi dengan skala ringan
skala berat berupa pencabutan hak berkampanye bagi peserta pemilihan raya mahasiswa dan dikeluarkan dari tim sukses peserta pemilihan raya mahasiswa. Next. Dan terakhir ada sanksi dengan skala sangat berat berupa pendiskualifikasian serta melakukan permohonan maaf dalam bentuk langsung dan terbuka kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta bagi peserta pemilihan raya mahasiswa dan pencabutan hak pilih bagi tim sukses pemilihan raya mahasiswa. Next. Selanjutnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh KBMFH yang baik yang menjadi peserta maupun tim sukses yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Bawasra Nomor 2 Tahun 2023. Pertama, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemira. Kedua, mengganggu ketertiban umum di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Ketiga, melakukan orasi atau kampanye di luar ketentuan dan tempat yang telah ditentukan oleh kebijakan KPR. Keempat, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kelima, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM, serta calon anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, serta tim sukses dari masing-masing calon. Keenam, memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu dalam mediasi dan atau sidang penyelesaian sengketa. Ketujuh, membuat berita aduan pelanggaran yang tidak benar atau palsu. Kedelapan, menyebarkan berita atau informasi hoaks terkait pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan atau calon anggota SEMA Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. 9, melakukan kampanye di masa tenang. 10, bekerja sama dengan peserta pemira dan atau tim sukses untuk melakukan pelanggaran pemira. Dan terakhir, menghambat, menghalangi, dan atau membuat rangkaian pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Fahira melanjutkan mengenai pelanggaran pemira. Pelanggaran mahasiswa Fakultas Hukum itu diatur pada pasal 6 ayat 3 jungto pasal 11 Perbawasra nomor 2 tahun 2023. Pertama, nomor 1 sampai 3 memiliki poin pelanggaran 15, dikategorikan sanksi ringan. Kedua, nomor 4 sampai 6 memiliki poin pelanggaran sebanyak 40, dikategorikan sanksi sedang. Ketiga, nomor 7 sampai 9 memiliki poin pelanggaran 80, dikategorikan sanksi berat. Dan nomor 4, nomor 10, dan 11 memiliki poin pelanggaran 100, dikategorikan sanksi sangat berat. Bisa di next. Selanjutnya mengenai tindak lanjut. Tindak lanjut pelanggaran mahasiswa Fakultas Hukum Pasal 8 Perbawasra nomor 2 tahun 2023. Pertama, sanksi dengan skala ringan berupa teguran yang dilakukan oleh Bawasra. Kedua, sanksi dengan skala sedang berupa peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Bawasra. Ketiga, sanksi dengan skala berat berupa pencabutan hak ikut berkampanye. Dan keempat, sanksi dengan skala sangat berat berupa pencabutan hak pilih pada pemilihan raya mahasiswa saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safira. Sorry ke Anda. Terdengar? Izin, apakah suara saya sudah terdengar?
Sudah, Kak. Oke. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan sanksi pelanggaran pemira yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemira yang terdapat dalam pasal 9 Peraturan Bawasra nomor 2 tahun 2023 tentang poin-poin pelanggaran dan sanksi pemilihan raya. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan panitia penyelenggara pemilihan raya, mahasiswa dikenakan sanksi dengan skala sangat berat berupa permohonan maaf dalam bentuk langsung dan terbuka kepada seluruh sivitas akademia Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta serta diberhentikan dengan tidak hormat disertai pencabutan sertifikat. Selanjutnya akan ada form pendaftaran kampanye FHUPN-PJ yang mana ini akan diisi oleh pasangan calon BEM atau SEMA yang di dalamnya itu terdiri dari nomor urut, nama pasangan, nama koordinator, kontak, dan juga di situ ada uraian kegiatan kampanye yang harus diisi. Boleh di next. Selanjutnya ini juga akan diisi oleh calon peserta pemira, yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemira 2023. Untuk syarat-syaratnya ini sama seperti yang tadi, hanya berbeda itu di berkas laporan dana kampanyenya. Boleh di next. Oke, selanjutnya formulir pengumpulan data tim sukses. Untuk ini hanya diisi oleh ketua tim sukses saja, tidak usah menyuruh kepada semua. Di dalamnya ini ada nama pasangan calon, kemudian nomor urut, dan juga formulir pendaftaran tim sukses yang di dalamnya ini nanti ada data-data untuk semua tim sukses yang terkait. Boleh di next. Selanjutnya nanti akan ada form laporan dan aduan pemira. Untuk siapa saja yang menemukan pelanggaran dalam pemira FH 2023 dapat melakukan pengaduan dan laporan melalui link yang sudah tertera di sini. Nah, ini contoh dari form laporannya. Ada nama, kemudian NIM, dan juga di sini ada form aduan mahasiswa yang harus di-download dulu, kemudian kalian baru bisa melakukan laporan dan disubmit kepada link yang sudah tertera. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya. Selanjutnya, jika nantinya ada hal yang ingin ditanyakan mengenai Pemira FH 2023, dapat menghubungi narahubung yang tercantum di sini, ataupun dapat dilihat pada sosial media kita di Instagram Pemira FH UPN-VJ. Next. Sekian makanan Bawasra terkait dengan poin-poin pelanggaran dan juga bentuk-bentuk pelanggaran. Kiranya ini dapat menjadi perhatian untuk calon peserta pemira FH ke depannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Eli dan teman-teman Bawasra atas pemaparannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bawasra atas pemaparannya. Kepada teman-teman mungkin bisa di take notes nih, apa aja ketentuan-ketentuan pemira Fakultas Hukum 2023 yang harus ditaati dan juga dipatuhi. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki forum aspirasi, di mana forum ini merupakan sebuah wadah di mana para audiens dapat memberikan masukan ataupun saran mengenai pelaksanaan pemira Fakultas Hukum 2023. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengajukan atau menyampaikan aspirasi berupa masukan dan juga saran dipersilakan. Mungkin bisa menyampaikan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand, ataupun dengan memanfaatkan kolom chat untuk menyampaikan aspirasinya.
Saya ulangi, bagi teman-teman yang ingin mengajukan atau menyampaikan aspirasi berupa masukan ataupun saran, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau memanfaatkan kolom chat untuk menyampaikan aspirasinya. Baik, sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang ingin mengajukan atau menyampaikan aspirasi berupa masukan ataupun saran, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand ataupun kolom chat untuk menyampaikan aspirasinya. Wah, sepertinya belum ada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi berupa saran atau masukannya ya untuk Pemira Fakultas Hukum 2023 ini. Baik, jika demikian mungkin kita akan elaborasi lebih dalam melalui sesi tanya-jawab yang dapat disampaikan oleh teman-teman audiens kepada teman-teman panitia Pemira Fakultas Hukum 2023. Bagi teman-teman yang masih penasaran dan ingin menggali informasi lebih dalam, boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada fitur Q&A yang tersedia di Zoom ini. Baik, sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman yang masih penasaran dan masih ingin menggali informasi lebih dalam lagi nih, boleh langsung aja raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada fitur Q&A yang tersedia di Zoom ini. Baik, ada pertanyaan dari Bintang. Nanti PPT tersebut itu apakah akan dibagikan kembali setelah Zoom berakhir atau seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Mungkin kepada panitia bisa dijawab pertanyaan dari Bintang. Oke, izin masuk untuk menjawab pertanyaannya. Untuk PPT-nya sendiri itu nggak disebar ke grup angkatan nanti, cuman kalau emang misalnya pengen download atau apa, nanti bisa hubungin humas dari KPR atau Bawasra itu sendiri, tergantung itu tadi PPT paparan yang mana. Itu humasnya sendiri bisa lihat di pos-pos di Pemira Eva gitu. Nanti dihubungin aja humasnya untuk minta PPT-nya. Thank you. Baik, terima kasih Bang Ainal atas jawabannya. Kepada Bintang, apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih Bang Ainal atas jawabannya. Iya, betul. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Apabila masih ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau di fitur Q&A.
Baik, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun pada fitur Q&A yang tersedia di Zoom ini. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya persilahkan kepada Ketua KPR dan juga Ketua Bawasra untuk menyampaikan closing statement. Kepada Bang Ainal dan Kak Eli, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk closing statement-nya dari gue nggak terlalu banyak. Di sini balik lagi, seperti kata sambutan gue tadi, gue harapkan semoga di Pemira Fakultas Hukum tahun ini kita bisa menjalankan demokrasi yang bersih dan juga hasilnya nanti adil. Dan juga di sini gue mungkin menghimbau untuk calon-calon pasangan nanti untuk lebih bersifat proaktif dalam membaca peraturan-peraturan, baik itu keputusan ataupun aturan yang dikeluarkan oleh Bawasra, dan juga mengedukasi lebih lanjut kepada tim sukses dari masing-masing calon agar nanti untuk kendala-kendala yang tidak diharapkan itu bisa diminimalisir lagi. Mungkin seperti itu aja sih, dan juga untuk lanjutan lebih lanjutnya mungkin bisa minta tolong untuk follow IG Pemira Eva juga, karena nanti semua flow informasi itu bakal dipublikasikan lewat IG itu lebih dahulu dibanding grup angkatan, kayak gitu sih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kalau untuk closing statement dari gue, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bawasra terkait dengan pelanggaran dan juga sanksi, mungkin itu bisa jadi perhatian untuk calon-calon peserta pemira, dan juga kami dari Bawasra nggak bisa untuk mengawasi pemira secara langsung tanpa bantuan dari teman-teman KBM FH. Jadi kalau misalnya teman-teman KBM FH nanti menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pemira, boleh langsung diisi ke form laporan aduan yang akan nanti disebarkan, dan juga atau bisa melalui narah hukum Bawasra. Itu sih dari gue, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ainal dan juga Kak Eli atas closing statement-nya. Namun masanya belum lengkap nih, karena kita belum melakukan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman panitia, mohon dibantu untuk pengambilan dokumentasinya, dan kepada teman-teman mungkin bisa dikeluarkan nih pose terbaiknya. Oke, mungkin boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke, dari panitia apakah sudah siap untuk mengambil dokumentasi? Oke, kalau begitu langsung aku hitung aja ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi menandakan bahwa acara sosialisasi Pemira Fakultas Hukum 2023 ini telah selesai. Saya Rasya Radela selaku pemandu acara pamit undur diri. Namun sebelum menutup acara malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.